Go back to battle. Artinya kembali ke battle. Mari kita baca satu ayat dulu dari Kejadian pasal 35 ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Di sini ada satu firman ditujukan kepada Yakub. Sekian tahun sudah berlalu sejak Yakub pernah ada di Betel. Dan kali ini firman itu datang kembali kepada Yakub. Allah berkata kepada Yakub, Yakub, pergilah ke Betel. Dalam bahasa Inggris, go back, kembali ke Betel. Sebelum kita melihat apa itu pengalaman di Betel, kita mau lebih dulu mengerti apa latar belakang daripada ayat ini. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 34, maka di situ terjadi sesuatu peristiwa yang sangat menyakitkan keluarga Yakub. Dan bukan itu saja, peristiwa ini boleh dibilang menodai, memalukan. Satu peristiwa yang tidak seharusnya menimpa keluarga Yakub, di mana satu-satunya anak wanita yang bernama Dina, dia diperkosa oleh orang Sikem. Bisa saudara bayangkan betapa sakit hati daripada Yakub dan saudara-saudara laki yang lain. Terjadi sesuatu yang tidak seharusnya, apalagi dalam kehidupan Yakub yang notabene adalah cucu Abraham yang dikasihi oleh Tuhan. Dan peristiwa itu menimbulkan satu malapetaka yang besar, saudara-saudara. Karena kakak-kakak, saudara-saudara dari Dina ini gak terima. Dia berkata kepada orang Sikem, oke, kalau kamu mau menikah dengan Dina, satu syarat, yaitu kamu harus disunat. Karena anak kepala suku ini sudah kadung cinta, saudara-saudara, lalu dia kumpulkan semua orang laki-laki di Sikem. Hai teman-teman, aku minta semua disunat. Oh, karena mereka ketakutan, ini yang ngomong anak kepala suku. Maka semua disunat, saudara-saudara. Habis disunat, kesakitan semua, saudara-saudara ya. Nah, pada saat itulah anak dari Yakub, Simeon dan Lewi, pokok dua orang anak, dia serbu itu Sikem, dia bunuh semua laki-laki. Mereka nggak bisa melawan, kesakitan. Maka terjadi satu pertumpahan darah. Dan Yakub sendiri, dia berkata, peristiwa ini sungguh memalukan. Baru kemudian ada firman di pasal 35 ayat 1. Selesai ini memberitahu satu prinsip dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak semestinya kita alami, ada baiknya kita koreksi diri, saudara. Ada baiknya kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Ada baiknya saudara-saudara kita menghampiri hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan berbicara seperti Tuhan berbicara kepada Yakub, go back to Betel. Yakub sudah melupakan, Yakub sudah meninggalkan Betel. Apa sebenarnya yang terjadi di Betel? Nah, sekarang mari saya ajak saudara-saudara ikut membaca. Kejadian 28 ayat 10 mulai. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan.
dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, inilah peristiwa di Betel yang terjadi waktu Yakub lari dari Esau. Nah, kalau saya renungkan, saudara, saya simpulkan, maka ada 3 hal yang terjadi di Betel itu. So itu ketika Allah berkata, Yakub pulang kembali ke Betel, Allah mau mengingatkan Yakub kepada 3 hal ini. Yang pertama, apa yang telah dialami Yakub di Betel? Dia melihat sebuah tangga yang menuju ke sorga, saudara-saudara. Ini yang pertama. Ada tangga, dia tidur, dia bermimpi, dia melihat satu tangga. Dan tangga itu menjulang tinggi sampai ke sorga. Dan dikatakan dia melihat malaikat Allah turun naik. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, bukan turun naik, tapi naik turun. Ascending and descending. Dia melihat satu tangga. Dan tangga itu sampai ke takhta Allah. Dan di situ dia, saudara-saudara, Allah hadir di sampingnya. Nah, apa sebenarnya hal ini? Apa arti dari hal ini? Ini tidak lain bicara tentang kehidupan doa. Ibrani berkata, jangan kamu takut menghampiri tahta kasih karunia Allah. Saudara-saudara, waktu kita berdoa, kita sedang mendirikan satu tangga sampai ke tahta kasih karunia Allah. Kita sedang mendirikan satu tangga sampai ke sorga, saudara-saudara. Dan lewat tangga itu permohonan kita dibawa naik ke atas. Dan dari atas turun kasih karunia Allah. Allah sedang mengingatkan Yakub, Yakub ingat apa yang pernah kamu lihat di Betel. Yakub melihat satu tangga, saudara-saudara. Saudara, dengan kata lain Allah mau Yakub kembali kepada kehidupan doa. Kepada satu persekutuan pribadi dia dengan Allah. Di mana dia bisa mengenal siapa Allah itu. Makanya dalam firman-Nya Tuhan berkata kepada Yakub, Yakub kembali ke Betel. Tinggal di situ dan dirikan mezbah di situ. Yakub kali ini lain dengan waktu itu, saudara. Kalau waktu berangkat tuh dia masih gak punya apa-apa. Dia cuma bawa tongkat, cuma bawa bongkelan. Tapi kali ini dia pulang dengan harta kekayaan yang luar biasa. Dengan anak-anak, unta, lembu, sapi dan sebagainya. Tapi Allah tetap mau Yakub kembali kepada Betel. Siapapun kita, berapapun kekayaan kita, Allah tidak pandang itu, saudara. Yang Allah pandang apa? Anda punya persekutuan dengan Tuhan. Bagi Allah yang penting bagaimana hubungan kita. Bagaimana tangga ini. Masih ada enggak tangga ini, saudara? Apa tangga ini sudah patah di tengah? Apa sudah ambruk? Apa sudah karaten? Apa sudah enggak tahu bagaimana tangga kita ini? Mari sekarang kita kembali lagi ke Betel. Dirikan tangga. Bangun kembali mezbah Anda. Mezbah doamu, saudara-saudara. Dan kita kembali punya satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yakub pertama kali, ini adalah perjumpaan Yakub pribadi dengan Allah. First encounter, perjumpaan yang pertama. Di mana dia mengenal Allah.
Mungkin dia selama itu dia cuma dengar tentang Allah. Dia dengar tentang Allahnya kakeknya Abraham, Allahnya Ishak. Tapi di Betel itulah dia ketemu siapa Allah itu. Nah saudara-saudara, yang kedua, apa yang kita lihat di Betel, yaitu batu yang diurapi. Di Betel inilah Yakub mengurapi batu yang dipakai sebagai alas tidur dengan minyak yang dia bawa. Dan di situ dia mentabiskan tempat itu dengan nama yang baru, yaitu Betel, yang artinya bait Allah. Bait El itu Allah. Betel artinya rumah Allah. Rumah Allah tidak lepas dari pengurapan, dari minyak urapan, saudara. Urapan itu dibeli dengan apa, saudara tahu? Dengan lutut. Kita datang kepada Tuhan dan kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Tidak ada cara lain. Minyak urapan, bicara tentang urapan Roh Kudus. Gereja ditabiskan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika Roh Kudus dicurahkan pertama kali di kamar loteng Yerusalem, 120 orang penuh dengan Roh Kudus. Itulah permulaan daripada gereja. Yakub mentabiskan batu ini sebagai Betel, rumah Allah, jemaat Kristus dengan minyak urapan. Sebab itu anak Tuhan harus punya urapan. Saudara-saudara, mintalah urapan Roh Kudus karena Tuhan adalah Tuhan yang mengurapi, saudara-saudara. Kristus, dia sendiri diurapi oleh Bapaknya. Dia menerima urapan dari Bapak. Dan setelah dia menerima urapan dari Bapak, sekarang dia mau mengurapi gerejanya. Dia adalah batu penjuru dan kita adalah batu-batu yang hidup untuk membangun rumah Allah. Bagaimana batu itu hidup? Yaitu kalau dia diurapi dengan Roh Kudus. So itu saudara-saudara, Tuhan mau Yakub kembali kepada pengurapan ini. Urapan Roh Kudus. Kembali kepada urapan. Rupanya Yakub sudah kehilangan urapan, saudara-saudara. Dengan pergumulan-pergumulan hidup yang dia hadapi, maka dia sudah lupa kepada doa, lupa kepada urapan, lupa kepada segala persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudara. Sebab itu Tuhan berkata kepada Yakub, ayo kembali ke Betel. Yang ketiga, apa yang kita lihat di Betel, yaitu janji daripada Yakub. Dia berjanji, dia bernazar kepada Tuhan. Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, kalau engkau menyertai aku, kalau engkau ngasih makan kepadaku, sederhana. Yakub mikirnya sederhana, masih orang muda waktu itu ya. Dia cuma pikir kalau aku nggak mati kelaparan gitu aja, saudara. Dia nggak tahu bahwa berkat Tuhan itu sudah disediakan melimpah. Dia ngomongnya sederhana kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau sertai aku, kalau aku bisa makan, bisa pakai, aku bahkan bisa pulang kembali, maka aku akan memberi 1/10 dari apa yang kumiliki kepadamu. Ini adalah satu ucapan syukur. Abraham, dia memberikan ucapan syukur kepada Allah dari terus turun kepada Yakub. Nah Tuhan ingatkan kembali. Lihat bahwa Tuhan mau Yakub ingat kepada janjinya yang dia katakan di Betel. Tuhan mau Yakub kembali kepada persekutuan dengan pribadinya. Tuhan mau Yakub kembali kepada urapan Roh Kudus. Dan yang terakhir, tapi yang juga terpenting, di Betel ada berkat Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita sudah baca bagaimana Tuhan berjanji akan memberkati Yakub. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau, akan melindungi engkau. Aku akan menggenapkan janjiku kepadamu. Ya, kamu akan mengembang, keturunanmu akan menjadi banyak. Dan kalau saudara teliti, janji ini adalah janji yang diucapkan Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan mengulang janji Abraham itu kepada Yakub. Itu di Betel, tidak ada di tempat lain. So itu Tuhan mau, ayo Yakub kembali ke Betel. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Yakub apa? Ayo, go back to my blessings. Tuhan sedang bicara, go back to Betel Yakub. Itu artinya, go back to my blessings. Kembali kepada berkat-berkatku. Kembali kepada berkat-berkat yang kujanjikan. Kembali kepada berkat-berkat yang aku berikan kepadamu di Betel. Berkat rohani dan berkat jasmani. So itu mari kita juga mau kembali ke Betel. Di Betel Tuhan menyediakan berkat yang melimpah.
Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mendapatkan berkat-berkat. Berkat-berkat baik jasmani, baik rohani. Dan saudara-saudara, berkat-berkat itu Tuhan sudah sediakan kalau kita kembali ke Betel. Betel berbicara rumah Allah. Betel berbicara kehidupan gereja. Betel juga berbicara persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Inilah Betel itu, saudara. Saudara tidak perlu lari kemana-mana lagi. Saudara setiap saat saudara bisa kembali ke Betel. Dan di situ saudara akan menemukan kasih karunia Allah yang melimpah. Tuhan memberkati.